Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bangsa Indonesia. Saya Dr. Yala Dewi Suyono bersama suami saya Dr. Helmi Jafar melakukan sebuah inovasi, intinya di mana membuat sebuah alat yang akan mengkonsentrasikan kontaminasi berupa droplet yang berisi virus COVID-19 itu akan masuk ke dalam alat dengan tekanan negatif, dan kemudian nanti setelah sampai di dalam ruangan tekanan negatif akan berikatan dengan antiseptik yang dipecah menjadi molekul kecil, mikromolekul, mikropartikel maksudnya, dan di situ akan terjadi lisis dari lapisan membran lipid dari virus. Kemudian setelah itu akan dipaparkan sinar ultraviolet yang berpanjang gelombang sekitar 254 nanometer, dan di situ nukleoprotein dari virus akan diinaktifkan. Karena virus COVID-19 itu berupa virus RNA rantai tunggal, maka dia akan rentan sekali terhadap paparan sinar UV, dan dengan rusaknya nukleoproteinnya dia tidak akan bisa mereplikasi dirinya kembali. Nah, setelah itu maka droplet tadi yang berisikan virus yang sudah inaktif, dia akan disaring dengan saringan berupa bulu-bulu seperti itu, dan di situ akan terpapar kembali dengan ultraviolet, dan kemudian alirannya akan keluar sebagai udara yang sudah bersih dari kontaminasi. Dan paparan UV itu tidak akan membahayakan orang di sekitarnya, karena dia adalah termasuk sinar yang memiliki penetrasi yang rendah. Jadi dengan tertutup lapisan yang tipis saja dia tidak bisa menembus. Nah, artinya apa? Artinya kalau selama ini manusia yang dipapar dengan antiseptik ataupun UV seperti itu untuk membersihkan kontaminasi di dalam dirinya, tetapi pada saat setelah lepas dari paparan antiseptik tersebut akan terdapat lagi droplet yang terus akan melayang di udara ya, karena droplet itu pada saat kita berbicara itu keluar, dan itu bisa ukurannya kecil sekali, berupa 2 sampai 100 mikron itu yang paling kecil, yang medium 100 sampai 500 mikron, yang paling besar di atas 500 mikron. Dan asumsinya dalam satu droplet yang paling kecil saja 2 mikron itu akan bisa dimuati oleh sekitar 20 virus COVID-19. Nah, droplet yang kecil dan sedang dia akan melayang lama sekali di udara ya, apalagi di ruangan-ruangan yang tertutup seperti itu. Nah, alat ini cocok sekali untuk dipergunakan di ruangan publik seperti misalkan sekolah, ruang rapat, ruang kelas, ruang praktek dokter, ruang perawatan, kemudian masjid seperti itu, sehingga harapannya nantinya kita bisa beraktivitas normal kembali. Jadi intinya menarik kontaminasi udara itu dari ruangan, kemudian ditarik dengan tekanan vakum negatif masuk ke dalam alat tersebut. Dan yang terpenting lagi, alat ini inovasi kami karena
eh, selain kita mendapatkan sebuah hasil yang optimal, artinya kita bisa menurunkan angka penyebaran yang demikian cepat melalui droplet ya, dan akhirnya masuk ke saluran pernafasan. Kita juga menghindari efek samping dari teknik yang dilakukan untuk membunuh virus tersebut, karena dilakukan di ruangan yang kecil berupa kotak, sehingga manusia di sekitarnya tidak terpapar. Sekian inovasi ini semoga bisa dioptimalkan oleh banyak pihak, dan nantinya insya Allah akan bisa menekan penyebaran, dan kita bisa membantu dari tenaga medis, rumah sakit seperti itu, sehingga tidak sampai kewalahan. Insya Allah bisa memulihkan yang sudah terlanjur sakit, tetapi yang belum sakit insya Allah bisa melakukan aktivitas kembali normal seperti biasa, karena intinya kita menurunkan paparan virus terhadap orang yang sehat. Sampai saat ini sudah banyak dilakukan isolasi, mencuci tangan, kemudian social distancing seperti itu, kemudian penyemprotan di tubuh dengan antiseptik, dan ternyata penyebarannya masih tetap tinggi. Bahkan kasus yang baru kurang lebih di Indonesia sekarang sudah hampir mencapai 450 sampai 450-an ya per harinya. Dan dikhawatirkan dengan kondisi seperti ini nantinya bisa seluruh masyarakat bisa terkena, dan dampaknya luar biasa sekali. Ternyata dengan adanya penyebaran yang demikian luas, dengan adanya solusi yang kita lakukan, itu akan membuat perekonomian juga menjadi jatuh. Dan saya lihat di banyak negara terjadi mulai degradasi mental ya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa belas kasihan, rasa kemanusiaan seperti itu nanti bakal hilang. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya saya dan suami berinovasi agar nantinya kita bisa hidup normal kembali. Kita sudah dalam peradaban yang bagus, jangan sampai kita jatuh ke peradaban yang nol lagi. Dan itulah harapan kita, karena pada sampai saat ini virus COVID-19 ini benar-benar baru, sesuatu yang baru bahkan untuk seluruh dunia. Maka apapun dilakukan, asalkan itu benar-benar nantinya tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi harapannya dengan adanya alat ini banyak pihak yang bisa untuk menyebarluaskan menggunakannya seperti itu di area-area publik, dan nantinya kita akan bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Tetapi yang perlu ditekankan, social distancing yang di dalam ruangan yang karena sirkulasinya terus-menerus menjadi satu, itu tidak efektif untuk social distancing, apalagi aliran udara yang ber-AC seperti itu ya. Tetapi kalau itu ditempatkan alat virus killer ini, maka aliran udara itu akan bersirkulasi menjadi udara bersih yang mengandung virus berupa droplet, itu akan tersedot dan dia akan diinaktivasi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk sudah bersih. Intinya adalah dengan alat ini di ruangan-ruangan publik terutama ya, bisa dipakai juga di rumah atau di ruang tamu atau di ruang praktek atau di sekolah, di kelas, di tempat kuliah, di masjid terutama seperti itu. Nantinya akan bisa kita bisa beraktivitas lagi tanpa risiko yang demikian besar sampai saat ini. Ya, untuk pertama kali ini sejak dari kita memiliki prototipe virus killer ini, kemudian ada dana CSR dari PT Bima Sakti, sehingga kita memberikan kepada Pemprov Jatim sebanyak 10 alat, dan alat ini pada proses pembuatannya kami lakukan sendiri. Dan terima kasih kepada anak-anak kami, Mari Talib, Jordan Fatoni, Aisyah Fadila, Jihan Rania, yang sudah
ibaratnya sampai jungkir balik seperti itu, waktunya kuliah berkurang untuk membantu terciptanya alat ini, dan semoga hasil jerih payah ini bisa dioptimalkan untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.